Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, sebagai seorang mukmin sejati, tentu kita sampai kepada satu masa di mana kita disebut seseorang yang baligh. Maka seseorang yang baligh di dalam Islam disyariatkan kepadanya untuk melakukan satu amalan yang disebut dengan mandi wajib. Kenapa seseorang harus melakukan mandi wajib? Di antara penyebabnya adalah karena keluarnya sperma dari tubuh seorang pria. Melakukan hubungan intim antara suami istri, selesainya masa haid dan nifas, atau seseorang yang baru masuk ke dalam Islam, maka kepada mereka-mereka ini dianjurkan atau disyariatkan untuk melakukan satu hal yang disebut dengan mandi wajib. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Pemirsa yang budiman, Aisyah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang cukup kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua tentang beberapa tata cara mandi wajib yang cukup sangat mudah untuk kita aplikasikan. Bagaimana caranya? Di antara caranya yang pertama adalah melakukan atau mengazamkan niat yang kuat di dalam hati kita untuk bersuci dari hadas besar. Karena niat itu adalah pangkal dari semua amalan kita. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu bin niat. Dan ketika seseorang sudah berniat dalam hatinya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima dari setiap amalan kita. Atau dalam riwayat yang lain, para ulama menganjurkan untuk melafazkannya terlebih dahulu. Bagaimana lafaz dari niat mandi wajib itu? Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasi akbari minajjanabi fardulillahi ta'ala. Yang kedua, pemirsa yang budiman, ketika kita sudah berniat di dalam hati kita, maka yang kedua kita lakukan adalah membersihkan telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluan kita dan di sekitarnya. Setelah itu kita lakukan, yang ketiga, pemirsa yang budiman, kita kembali membersihkan telapak tangan kita dan tangan kita dari najis-najis yang sudah kita lakukan tadi. Setelah kita membersihkannya, kemudian kita cuci kembali, bisa menggosokkannya ke lantai atau kemudian dengan sabun dan lain sebagainya. Setelah itu kita semua lakukan, yang keempat, pemirsa yang budiman, kita kemudian mengambil wudhu secara sempurna. Atau dalam riwayat yang lain, ada juga yang mengatakan melakukan wudhu tanpa kedua kaki kita basuh. Terserah kita mau melakukan yang mana. Setelah itu kita lakukan, kemudian kita mengguyur kepala kita dengan air. Kemudian menyeka rambut kita sampai ke pangkalnya. Kemudian sela-selanya, sampai kemudian kita meyakini bahwasanya kita sudah membasuh rambut kita secara utuh. Kemudian pemirsa yang budiman, yang kita lakukan berikutnya yang kelima adalah mengguyur seluruh tubuh kita dengan air. Diutamakan terlebih dahulu yang kanan, baru kemudian yang kiri. Nah, setelah itu semua kita lakukan, maka insya Allah selesailah tata cara mandi wajib yang disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Begitulah pemirsa yang budiman, tata cara singkat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah ini akan menjadi satu kemudahan. Dan insya Allah dengan ini semua kita bisa melakukan ibadah-ibadah kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.